warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irda Kurniawan Sidik, NIM A7101900016. Di sini saya akan mempresentasikan soal EUAS poin 1A, yaitu analisis resiko keamanan perusahaan tentang cloud computing. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu keamanan cloud computing. Cloud computing sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal terlebih dahulu dan memudahkan pengguna untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Cloud computing membuat semua pekerjaan serba praktis dan tidak perlu menggunakan infrastruktur yang besar. Cloud computing bahkan dapat meminimalkan biaya pengeluaran dalam perusahaan. Tanpa kita sadari, sehari-hari kita telah bertukar informasi dan data menggunakan cloud computing. Dalam penerapannya, cloud computing hanya membutuhkan jaringan internet. Hal ini dikarenakan cloud computing memiliki server yang terpusat. Nah, kemudian yaitu manfaat cloud computing. Yang pertama yaitu semua tersimpan di server secara terputus. Maksudnya, menyimpan data secara terpusat di satu server berdasarkan layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing itu sendiri. Yang kedua yaitu keamanan data. Keamanan data pengguna dapat disimpan dengan aman lewat server yang disediakan oleh penyedia layanan cloud computing seperti jaminan platform, teknologi, jaminan ISO, dan data pribadi, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu fleksibilitas dan skalabilitas tinggi. Fleksibilitas dengan kemudahan data akses kapan dan dimanapun kita berada dengan catatan bahwa pengguna atau user terkoneksi dengan internet. Yang keempat, interventasi jangka panjang. Penghematan biaya akan pembelian inventaris seperti infrastruktur, harddisk, dan lain-lain akan berkurang dikarenakan pengguna akan dikenakan biaya kompensasi rutin per bulan sesuai dengan penyedia layanan yang disepakati dengan penyedia layanan cloud computing. Selanjutnya adalah model cloud computing. Di sini saya menyebutkan 3 model. Yang pertama yaitu awan pribadi. Awan pribadi adalah istilah baru yang beberapa vendor baru digunakan untuk menggambarkan gambaran komputasi awan di jaringan pribadi. Diatur dalam pusat data yang internal perusahaan. Yang kedua yaitu awan publik. Awan publik menggambarkan komputasi gambaran tradisional, di mana sumber awan dalam arus utama yang dinamis berdasarkan layanan yang ditetapkan secara awan pribadi, hybrid, cloud, mandiri, dan berbasis web melalui internet. Aplikasi web atau layanan web dari penyedia pihak ketiga di lokasi yang berbagai sumber daya dan berdasarkan tagihan komputasi utilitas berbutir halus. Yang ketiga yaitu hybrid cloud. Awan hybrid adalah awan pribadi yang terkait dengan satu atau lebih layanan dikelola eksternal. Secara pribadi ditetapkan sebagai satu kesatuan dan dibatasi oleh jaringan yang aman. Ini menyediakan solusi TI virtual melalui gabungan awan publik dan swasta. Hybrid cloud memberikan keamanan lebih data, kontrol, dan aplikasi yang mendukung berbagai pihak untuk mengakses informasi melalui internet.
Kemudian yaitu analisis resiko cloud computing pada perusahaan. Yang pertama yaitu accountability dan data risk. Maksudnya resiko yang berkaitan langsung dengan sensitivitas data yang disimpan. Yang kedua yaitu user identity federation, yaitu resiko yang berkaitan antara user dan identifikasi user. Yang ketiga, regulatory compliance. Resiko yang berkaitan dengan aturan hukum suatu negara atau daerah. Yang keempat, business continuity dan resiliency. Resiko yang berkaitan dengan continuity dan resiliency pada penyedia layanan cloud computing. Yang kelima yaitu user privacy and secondary use of data. Resiko yang berkaitan dengan privasi user dan data hash. Kemudian yang keenam yaitu service and data integration. Resiko yang berkaitan dengan integrasi data. Yang ketujuh yaitu multi-tenancy and physical security. Maksudnya, resiko yang berkaitan dengan server dan database atau server database. Yang ke-8 yaitu incident analysis and forensic support. Resiko yang berkaitan dengan kemungkinan analisis insiden di masa depan. Yang ke-9 yaitu infrastruktur security. Maksudnya resiko yang berkaitan dengan infrastruktur keamanan cloud computing. Yang ke-10 yaitu non-production environment exposure. Resiko yang berkaitan dengan expose data yang tidak disengaja. Nah, kemudian yaitu kita masuk ke beberapa contoh resiko yang terjadi terkait keamanan pada perusahaan tentang cloud computing. Nah, contohnya yaitu kebocoran data pribadi, personal atau perusahaan. Kemudian lambatnya penanganan recovery data perusahaan ketika terjadi bencana. Kemudian bocornya data ketika dilakukan perpindahan data dari satu cloud menuju cloud yang lainnya. Selanjutnya tercampurnya data yang disimpan dengan data orang lain yang berlaku pada awan publik. Kemudian memunculkan permasalahan serius yang terjadi pada penyedia layanan cloud yang menerapkan multi-tenancy. Selanjutnya, penggunaan data pribadi untuk membuat iklan atau data mining dan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Dan yang terakhir yaitu data penting perusahaan terekspos pada sebuah daerah atau negara yang memiliki privasi hukum. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.